Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ananda soleh-soleha berjumpa lagi dalam pembelajaran informatika. Pada hari ini kita akan belajar tentang etika dan keamanan berinternet. Nah, adapun pembahasan kita pada kesempatan hari ini, yaitu kita akan membahas tentang cara dan etika berkomunikasi digital. Yang kedua, kata sandi yang kuat. Dan yang ketiga, kita akan membahas tentang bermain game secara aman. Yang pertama, cara dan etika berkomunikasi digital. Nah, tahukah kita apa yang dimaksud dengan komunikasi digital? Komunikasi digital adalah kegiatan pengiriman dan penerimaan pesan. Sedangkan komunikasi yang dilakukan melalui internet disebut sebagai komunikasi digital. Komunikasi digital dapat dilakukan dengan beberapa cara. Salah satunya adalah dengan menggunakan email atau surat elektronik. Nah, apa yang dimaksud dengan email? Email adalah layanan pesan secara online yang dapat kita gunakan untuk mengirim pesan menggunakan internet melalui pesan teks, gambar, suara, dan juga video. Nah, ada beberapa etika yang harus kita patuhi ketika ingin berkomunikasi menggunakan internet. Yang pertama, menghindari huruf kapital yang berlebihan. Nah, huruf kapital yang terlalu sering kita gunakan ketika menggunakan internet akan mengesankan kita sedang marah. Jadi, hindari menggunakan huruf kapital yang berlebihan. Yang kedua, kutip seperlunya. Ketika ingin memberi tanggapan terhadap post atau kiriman orang lain, maka kutiplah bagian yang penting saja dan hapus bagian yang tidak diperlukan. Selanjutnya, yang ketiga adalah perlakuan terhadap pesan pribadi. Jika seorang mengirim informasi secara pribadi, maka kita harus membalasnya juga secara pribadi, ya. Jangan membalas chat orang lain di grup. Yang ketiga, berhati-hati terhadap hoax. Nah, hoax adalah berita bohong yang bertujuan untuk menipu orang. Nah, sebelum membagi atau men-share sebuah postingan, maka kita perlu memastikan apakah berita yang akan kita share tersebut adalah berita yang benar atau hoax. Selanjutnya, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Bahasa yang harus digunakan ketika berkomunikasi harus bahasa yang baik dan benar, sehingga tidak menyinggung atau menyakiti orang lain. Selanjutnya, menghindari mengirim file atau konten yang melanggar hukum. Nah, pengiriman konten yang melanggar hukum dapat ditindak oleh pihak yang berwajib. Jadi kamu harus menghindari hal ini. Contohnya, konten yang melanggar hukum adalah file musik bajakan atau mengklaim sebuah konten bahwa konten tersebut adalah konten milik kita secara pribadi. Kemudian, bersikap santun. Nah, ketika berkomunikasi secara langsung, kita juga harus bersikap. Sama halnya ketika kita berkomunikasi di dunia internet, maka kita juga harus bersikap santun. Salah satu contoh bersikap santun adalah kita menggunakan bahasa yang baik ketika berkomunikasi dengan orang lain atau membalas chattingan orang lain. Kemudian selanjutnya berbagi konten yang baik dan bermanfaat. Nah, konten yang kita bagikan haruslah bersifat baik dan bermanfaat. Kita perlu memilah konten yang ada sebelum membagikannya. Dan yang terakhir, menghargai kehidupan pribadi orang lain. Tidak semua orang ingin berbagi kehidupan pribadinya. Oleh karena itu, kita perlu menghormati kehidupan mereka. Jadi, tidak semua hal ya harus di-share di internet, ya. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah kata sandi yang kuat. Nah, tahukah kamu apa yang dimaksud dengan kata sandi? Kata sandi adalah kata rahasia yang digunakan untuk masuk ke sebuah tempat. Kata sandi atau password adalah kode rahasia, sedangkan kode rahasia adalah seperti kunci untuk dapat mengakses atau masuk ke suatu sistem yang terkunci. Nah, oleh sebab itu, maka kita harus membuat kata sandi yang kuat, karena kata sandi bagaikan kunci, ya, sebuah rumah. Jadi misalnya kita ingin meninggalkan rumah tanpa dikunci, maka orang lain akan dengan leluasa masuk ke rumah kita apabila kita tidak menguncinya. Sama halnya dengan akun yang kita miliki, apabila akun tersebut tidak kita kunci dengan kata sandi yang kuat, maka akun tersebut akan mudah dibobol oleh orang lain. Nah, selanjutnya, bagaimana cara membuat kata sandi yang kuat? Nah, yang pertama, gunakan 8 karakter atau lebih.
Jadi kita menggunakan 8 karakter agar kata sandi kita kuat. Yang kedua, menggunakan kombinasi huruf kapital dan huruf kecil. Nah, kombinasi huruf kapital dan huruf kecil memungkinkan orang akan kesusahan mengakses akun yang kita miliki. Selanjutnya yang ketiga, gunakan kombinasi huruf, angka, dan simbol. Misalnya simbol dan, persen, dan lain sebagainya. Ya, jadi kombinasi-kombinasi tersebut bertujuan untuk menguatkan kata sandi yang kita buat. Yang keempat, gunakan kata sandi yang berbeda untuk setiap akun. Nah, kata sandi yang berbeda untuk setiap akun tujuannya adalah untuk melindungi setiap akun yang kita miliki. Sehingga ketika salah satu dari akun yang kita miliki diketahui atau berhasil dibobol oleh orang lain, maka akun-akun yang lain akan terlindungi karena akun yang kita miliki tidak memiliki password atau kata sandi yang sama. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah bermain game secara aman. Ada beberapa peraturan yang harus kita patuhi ketika bermain game. Yang pertama, bermain dengan jujur. Ketika bermain game, kita harus bermain dengan jujur atau sportif, sehingga teman-teman kita akan merasa aman dan nyaman ketika bermain dengan kita. Ketika bermain game juga, kita harus menggunakan bahasa yang sopan, ya. Yang kedua, memeriksa perangkat atau rating permainan. Nah, sebelum memilih game yang akan kita gunakan, alangkah baiknya kita memeriksa terlebih dahulu rating atau nilai dari game yang akan kita pakai, atau dari game yang akan kita download. Kemudian yang ketiga, kita melaporkan perilaku buruk yang kita temui. Misalnya, dalam sebuah game ada konten-konten yang tidak pantas, ya, maka hal tersebut harus dilaporkan sehingga gamenya segera diblokir. Kemudian, yang keempat, berhati-hati dengan game yang berbayar. Nah, sebaiknya kita menggunakan game yang gratisan, sehingga tidak akan terlalu merugikan kita. Kemudian yang selanjutnya, membuat avatar untuk diri sendiri. Nah, tujuannya adalah agar pengguna internet tidak mudah mendeteksi akun yang kita miliki, ya. Siapa pemilik akun, ya, mendeteksi siapa kita sebenarnya. Kemudian beristirahat secara teratur. Nah, hal yang paling harus kita perhatikan ketika bermain game adalah beristirahat secara teratur. Nah, biasanya ketika kita bermain game, kita cenderung ketagihan karena sudah terlalu asyik dengan game yang kita mainkan. Oleh karena itu, kita perlu mengatur waktu kapan bermain game dan kapan istirahat. Nah, selanjutnya, ada beberapa hal yang kita perlu perhatikan ketika berkomunikasi digital. Nah, contohnya seperti yang pertama, bertanggung jawab, ya. Kita harus bertanggung jawab terhadap komunikasi yang kita lakukan di internet, ya. Jadi tidak membuat konten-konten yang sara atau bersifat merugikan diri sendiri dan orang lain. Kemudian menghargai orang lain. Hal-hal yang perlu kita perhatikan ketika berkomunikasi yaitu kita harus menghargai orang lain. Dan yang terakhir adalah menjaga keselamatan diri sendiri. Jadi ketika berinternet kita harus menjaga keselamatan diri sendiri. Menjaga dari apa? Menjaga misalnya kita tidak dianjurkan untuk menyebarkan hoax, ya, berikan informasi yang tidak benar atau hoax dan lain sebagainya. Baik, terima kasih atas perhatian Anda Soleh-Soleha. Sekianlah materi kita pada kesempatan hari ini. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.